Ustaz, afwan, apakah benar bid'ah itu terbagi menjadi dua? Apakah landasan dasarnya? Iya, berdasarkan dalam banyak kitab mazhab Syafi'i, bahkan ucapan Imam Asy-Syafi'i itu sendiri, beliau membagi al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua, mazmumah dan mahmudah, tercela dan terpuji. Begitu juga Imam Al-Aiz Abdus Salam, ulama mazhab Syafi'i, membagi bid'ah juga. Benar itu dalam literatur mazhab Syafi'i, kita memang dibagi. Ya, kita belum bicara masalah nas nih, baru dalam konteks mazhab. Itu memang ada pembagian itu. Tapi Imam Syafi'i lanjutkan kata-kata itu. Ma wafaqal kitab wa sunnah fa bid'atun mahmudatun. Yang sesuai, yang cocok dengan dalil Alkitab dan sunnah, itulah yang mahmudah. Wa ma khalafal kitab wa sunnah fa bid'atun mazmumah. Dan yang bertentangan dengan dalil Al-Quran dan sunnah itu bid'ah yang tercela. Dalam bahasa lain hasanah dan dolalah. Ini kalau sudah bicara bid'ah mulai sensitif ini. Seolah-olah kata-kata bid'ah itu petir di siang bolong. Padahal ya nggak masalah kita bahas, karena memang dari dulu para ulama membahas ini. Bahkan dalam kitab Subulus Salam, Imam As-San'ani memberikan kaidah-kaidah, menjelaskan kaidah-kaidah apa itu bid'ah. Imam Nawawi juga begitu. Dan dalam mazhab Syafi'i biasa pembahasan bid'ah. Cuma generasi kita hari ini yang terprovokasi, akhirnya kata-kata bid'ah itu dianggap kata-kata yang mengerikan. Ya, itu biasa. Nah, kembali ke apa yang ditanyakan tadi. Memang iya dalam mazhab Syafi'i itu dibagi, begitu juga Imam Ali Abdus Salam. Tapi masalahnya sekarang banyak di antara kita yang salah paham. Semuanya kita anggap mahmudah semuanya. Semuanya kita anggap hasanah semuanya, meskipun dia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang terjadi hari ini, saudaraku. Ini karena sudah ditanyakan, saya berkewajiban untuk menjelaskan ini. Ini yang terjadi. Apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Aiz Abdus Salam tentang pembagian bid'ah itu tidak sesuai dengan apa yang kita pahami hari ini. Makanya ribut sampai sekarang. Yang mereka maksudkan waktu mereka bagi tentang bid'ah itu, yang mereka maksudkan itu kecap. Tapi yang kita pahami hari ini saus. Mereknya benar kecap seperti yang mereka sebutkan, tapi isi yang kita anggap kecap hari ini isinya saus. Ini yang bahaya. Sehingga tidak ada lagi ritual-ritual ibadah yang dilakukan masyarakat hari ini yang tercela. Semuanya dianggap hasanah semuanya, karena kita salah paham. Saya akui memang ada dalam mazhab Syafi'i itu membagi itu, tapi maksud mereka yang membagi itu bukan seperti apa yang kita pahami hari ini. Sampai disebutkan oleh Imam Al-Aiz Abdus Salam, yang mahmudah itu yang dalam koridor amalan-amalan yang sifatnya maslahah mursalah dalam istilah usul fiqh. Membukukan Al-Quran, membangun sekolah, membangun jembatan, jalan, disebutkan konten yang disebut dengan mahmudah itu disebutkan di situ. Tapi yang kita pahami hari ini berbeda, terbalik. Makanya saya kiaskan dengan kecap tadi. Mereknya iya kecap seperti apa yang mereka sebutkan beberapa abad yang lalu dalam kitab mereka. Tapi hari ini mereknya kecap, isinya saus. Ya, ini saudara. Dan saya yakin setelah ini saya akan dituduh orang yang suka membidah-bidahkan. Padahal masyarakat harus dijelaskan bahwa kata-kata bid'ah itu memang diucapkan oleh makhluk yang paling mulia awal. Pertama kali itu Rasulullah SAW dalam banyak dalil dan hadis. Tapi kita hari ini kalau sebut masalah itu seolah-olah besok pagi itu dunia mau kiamat. Gak boleh sebut kata-kata itu, seolah kata-kata itu horor. Apa ini saudaraku? Jadi itu sekali lagi salah paham kita. Antara mahmudah yang disebut dengan Imam Syafi'i dengan mazmumah itu berbeda dengan apa yang kita pahami hari ini. Saya ingat hampir semua
Ritual-ritual ibadah yang bertentangan dengan dalil hari ini kita anggap mahmudah semuanya. Kita anggap hasanah semuanya. Yang seandainya ini terjadi di zaman Imam Syafi'i waktu beliau membagi itu pasti dibantah. Karena Imam Nawawi pernah membid'ahkan orang yang mengiringi jenazah dengan bacaan-bacaan zikir-zikir tertentu. Imam Nawawi loh, bukan saya, Imam Nawawi. Siapa yang gak kenal dengan Imam Nawawi? Yang ngakunya mazhab Syafi'i. Jadi itu saudara, tidak ada, ya semuanya kita anggap hasanah. Makanya saya pernah lewat di beranda saya, ada orang mengiringi keranda jenazah pakai rebana. Ya Allah, wal'iyadzubillah, apa ini? Mengiringi keranda jenazah untuk diantarkan ke pemakaman diiringi dengan pukulan rebana. Rebana nggak namanya kalau di tempat antum? Kompangan kalau bahasa kami di Jambi. Wah, dengan membacakan syair-syair. Ada nggak yang negor? Apakah ini juga kita anggap hasanah? Bagaimana kalau sempat Imam Nawawi menyaksikan perbuatan kita ini? Yang Imam Nawawi membaca zikir saja di saat mengiringi jenazah, membaca bacaan tertentu yang itu bukan robana, memang zikir itu ada nasnya secara umum. Imam Nawawi katakan itu bid'ah. Kita hari ini pakai rebana. Ayo saudara, jangan cepat emosi, jangan mudah tersinggung. Ayo kita duduk ngaji dengan dada yang lapang, hati yang bersih, akal yang jernih. Lempar dulu jauh-jauh rasa suuzon kita dengan saudara kita. Lemparkan dulu jauh-jauh rasa ketidakikhlasan di saat kita mengkaji sebuah kebenaran dengan tujuan menghantam saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita. Lempar dulu jauh-jauh. Fokus adanya, kosongkan hati kita, kosongkan pikir kita, murni kita ngaji, ikhlas karena Allah dan untuk mencari kebenaran. Dan insya Allah nanti hidayah itu akan datang kepada kita. Tapi kalau akal, dada kita dipenuhi dengan rasa kebencian, rasa suuzon, rasa hasad, bagaimana kebenaran itu akan menghampiri kita saudara? Wallahu a'lam bishawab.